Di video kali ini saya akan share pengalaman bagaimana menjadi affiliate marketing. Nah, waktu dulu saya di 2017 pernah ikut ya namanya affiliate marketing untuk jual novel. Mungkin kapan-kapan saya share ya pengalaman saya di belakang layarnya itu loh ya. Jadi di sini saya share dulu mindsetnya gimana dan cara berpikirnya gimana dan bagaimana AI akan membantu Anda menjadi seorang affiliate marketer yang profesional. Nah, hal pertama di sini yang akan share yaitu kuncinya ya di sini. Kalau Anda tidak tahu caranya sukses, maka hindarilah cara menjadi gagal. Udah sesimpel itu. Anda nggak tahu kira-kira yang gagal nih apa aja, yang faktor bikin Anda gagal jadi affiliate, maka hindari hal tersebut. Oke? Nah, kita masuk. Alasan gagalnya jadi affiliate. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu adalah mindset, pola pikir, ya, cara Anda berpikir. Pertama, mindset itu nanti saya bagi ya, ada dua. Yang pertama tentang uang. Mindset Anda tentang uang ini mau berapa sih dapat uang dari affiliate itu? Atau dari program-program lainnya deh. Atau Anda ikut kelas online apapun itu, mau solopreneur, digital marketer, digital solopreneur, apapun itu deh. Anda di kepala Anda tuh butuh uang berapa, mau dapetin uang berapa. Kadang-kadang suka nggak jelas kan. Nah, yang kedua mau kebebasan. Nah, nanti kebebasan ini kebebasan yang seperti apa yang ingin Anda dapatkan. Jadi kurang lebih lah ya, ada dua faktor ya di mindset seseorang. Kenapa dia mau jadi affiliate, mau jadi marketer, ya? Itu ya kalau nggak uang ya karena kebebasan. Tapi di sini kita akan perinci ya. Uang yang di sini mau berapa? Mau 100 juta, mau 10 juta, 1 juta, 500 ribu, apa 100 ribu? Hah? Mau berapa? Apa yang bahayanya itu di sini yang bikin Anda gagal adalah Anda punya mindset banyak uang sama dengan koruptor. Nah, itu dia. Atau Anda punya mindset 100 ribu aja bagi saya udah alhamdulillah. Mindset bagi saya ya 500 ribu udah alhamdulillah lah ya. Mungkin Anda di pekerjaan Anda sekarang, saya dapat 500 ribu nih dari bos. Ya udah alhamdulillah. Jadi ketika ditargetin 1 juta, otak Anda langsung 1 juta. Apa mungkin ya? Saya kan biasanya dapat 500 ribu. Itu dia. Nah, mindset ya. Pola pikir. Itu ya, otak. Jadi Anda jangan alergi kalau saya ngomong otak atau kasar nih ngomongnya gitu ya. Jangan ya. Kurang-kurang itu ya. Kemudian berbicara tentang kebebasan, di sini banyak orang ingin jadi affiliate tuh pengen bebas. Bebas dalam arti ya mau deket dengan Tuhan, beribadahnya lebih mudah. Misalkan kayak yang muslim, sholat Jumat, itu ya saya nggak harus mepet-mepet banget lah. Bisa bersih-bersihin baju dulu, bisa mandi sebentar gitu kan. Tapi kalau kerja kan saya nggak bisa gitu. Dan waktu misalkan saya mau sholat tahajud jadi susah, takut kesiangan, badan udah capek ya kan. Kemudian ada lagi kebebasan yang ingin Anda cari yaitu pengen dekat sama orang tua ya. Orang tua Anda udah mulai tua renta, sering sakit, sering dapat telepon ya kan. Di kampung sakit, nggak ada uang ya kan. Anda sebagai anak udah mulai sadar masa-masa Anda nakal. Kasihan ya, ibu bapak saya udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sakit-sakitan. Itu akan menjadi alasan terbesar Anda untuk bergerak. Kenapa Anda harus jadi affiliate? Butuh uang berapa? Itu harus Anda pikirkan benar-benar. Saya bilang mindsetnya ini benar-benar harus Anda ubah. Jangan ngomongin teknis dulu. Ini nanti teknis ada di belakang. Anda di bagian pertama ini harus paham betul. Apakah Anda juga pengen dekat sama orang, mau dekat dengan anak, sama istri? Misal sorry to say, misalkan orang tua Anda udah meninggal. Satu-satunya harta yang paling berharga bagi Anda bukan uang tapi anak dan istri. Anda pengen lebih dekat. Misalkan anak Anda sakit, pasti kan Anda kepikiran kan? Anda pengen cepat-cepat pulang. Istri Anda sakit, ya kan Anda selalu kangen. Coba dipikirin deh, ketika Anda dulu pacaran, hal yang selalu ingin Anda cari adalah pengennya ketemuan mulu kan. Tapi sekarang udah jadi istri, kenapa jadi jauh? Kenapa lebih banyak cari uangnya, bukan sama istri? Padahal kan Anda nikah untuk mencari kebahagiaan kan? Iya kan? Tapi kenapa mencari kebahagiaan harus dengan cara kerja dan uangnya susah gitu loh ya. Bagi saya kadang-kadang suka nggak make sense di pikiran saya ya. Saya mau nikah pengen cari kebahagiaan, tapi Anda kerja lebih banyak waktunya dihabisin di tempat kerja Anda dibandingkan dengan anak dan istri Anda. Katanya mencari kebahagiaan. Nah itu dia ya, silakan Anda jawab ya mindset tersebut. Kemudian biasanya ya yang pengen jadi freelance atau affiliate itu ya pengen
terbebas dari senioritas. Senioritas adalah sebuah hal yang tidak bisa dielakkan ya. Apalagi kalau tempat kerjaan Anda ini jenjang karirnya itu nggak ada gitu kan. Ada orang yang lebih baik, lebih pintar daripada Anda, harus mendahului Anda. Apalagi orang itu lebih muda daripada Anda. Mungkin terasa akan menyakitkan ya. Anda yang sudah kerja 10 tahun, 20 tahun, harus dilangkahi begitu saja oleh anak baru, oleh orang dalam istilahnya misalkan. Dan ini adalah yang sesuatu hal yang nggak bisa untuk Anda skip ya dalam hidup Anda ya. Anda akan melewati hal itu dan itu akan menjadi pain point Anda, rasa sakit Anda. Nah itu saya harap masalah-masalah itu, masalah-masalah yang saya sebutkan ini bisa jadi faktor pemicu Anda. Oh, alasan saya mau jadi affiliate ya bukan karena uangnya, karena kebebasan ini ya, dari senioritas, dari disuruh-suruh gitu. Atau yang terakhir, Anda lebih suka banyak jalan-jalan dan liburan, Anda lebih suka happy. Sangat banyak sekali di zaman sekarang ya orang pengen kerja, cari uang yang banyak, terus healing, liburan. Habis healing, liburan, foto, upload ke Instagram, bikin YouTube, bikin apapun itu. Pulang-pulang, besok hari Senin kerja lagi. Jadi apakah benar itu yang dinamakan healing? Nah, silakan Anda jawab ya. Dan faktor lainnya adalah ngeluh. Ya, ini orang yang lagi banyak ngeluh. Ini bukan tepar ya, ini banyak orang ngeluh ya. Ngeluh, susah, nggak ada waktu, nggak bisa. Aduh, harus ngurus anak saya mas. Capek pulang kerja. Inilah adalah kata-kata yang sering saya dengar. Sulit lah, apalah, gaptek lah. Dan pada dasarnya, ngeluh itu adalah manusiawi. Jadi selama Anda hidup, kalau Anda ngeluh, ya itu manusiawi. Tapi kalau Anda pernah ikut kelas saya yang berbayar, tuh saya sering ya memotivasi yang lebih deep masalah ini. Nah, itu mungkin bagi Anda yang nonton video ini pasti tahu lah ya. Di sini ada problemnya ya, masalah ngeluh ini. Yang jadi masalah itu kan, ngeluh itu memang manusiawi, tapi akan jadi masalah ketika ya ini ya problemnya, Anda ngeluh setiap hari. Ngeluh dari tanggal 1 sampai 30. Isinya ngeluh. Ini yang jadi problem. Jadi kalau misalkan Anda ngeluh seperti ini capek, nggak terlalu sering, ya itu memang manusiawi. Tapi saya selalu tekankan sebagai mentor Anda, janganlah, kurang-kurangilah. Saya selalu bilang kurangi. Kalau ngomong susah, saya gaptek. Nah, itu akan menjadi self-talk. Nanti saya jelasin di awal, di akhir, di tengah-tengah lah. Dan di sini kita akan banyak bicara mindset, pola pikir dulu, ya, biar Anda sadar gitu. Kenapa? Ya karena otak Anda adalah pusat informasi dan pusat kontrol segala aktivitas Anda. Jadi di sini harus Anda pahami dulu biar bener. Oke? Next, ngeluh. Solusi ngeluh itu ya kurangilah self-talk negatif yang tadi ya bilang capek, nggak ada waktu, susah gitu loh. Karena terlalu sering ya dalam kurung over self-talk negatif tadi loh yang saya bilang, aduh susah, saya gaptek, saya nggak ada waktu, saya nggak punya temen, saya nggak ada mentor, gitu loh. Itu tuh self-talk negatif ya. Nggak punya mentor ya cari mentor gitu, ada mentor ya bertanya gitu kan. Ini akan membentuk yang namanya habit negatif. Habit negatif itu apa? Kebiasaan yang negatif gitu loh. Ya apa ya? Ya yang ngomong tadi banyak kayak gitu. Dan biasanya juga ya karena ruang lingkungan pergaulan biasanya juga mempengaruhi self-talk Anda. Udahlah, ngapain sih gitu-gituan? Susah, mending lu kerja kayak gini udah jelas tiap bulan dapat jadi affiliate apaan. Nah, itu self-talk yang kayak gitu, hati-hati. Nah, di sini ada buku yang bisa Anda baca ya. Namanya Atomic Habit dari James Clear. Di sini ngejelasin gimana caranya ngebunuh si bad habit ini. Dan buku ini ada solusi ya untuk mematahkan bad habit. Kebanyakan orang buat memutuskan bad habit itu terlalu fokus ke goal terbesarnya. Kayak tadi, goal terbesarnya misalkan pengen punya uang 10 juta gitu kan. Oh, saya harus 10 juta gitu loh. Tapi mindset Anda aja nggak benar gitu. Mau cari jadi affiliate tuh mau jadi apa, mau ngapain gitu. Itunya nggak jelas. Misalnya Anda pengen buat konten ya, ini paling yang gampang yang sering saya temukan. Anda pengen buat konten bagus dengan komentar banyak. Tapi hal kecil aja seperti Anda nulis skrip itu nggak Anda lakukan. Ngambil video atau riset kompetitor itu nggak Anda lakukan. Itu hal kecil ya. Anda belum praktek deh.
Anda cuma ngambil video pakai handphone, buka kamera, oke, saya mau ngambil angle gambar ini, ya 1 menit aja. Ini Anda nggak ngelakuin. Nah, habit sekecil ini aja nggak Anda lakuin, dan Anda berharap pengen konten Anda bagus dan komentarnya banyak. Di sini adalah grafik Atomic Habit, ya. Deadline, improvement, result, dan time, waktunya. Jadi Atomic Habit itu ngajarin Anda tentang atom ya. Atom itu kan kecil. Perubahan ke arah yang lebih baik dalam skala kecil. 1% peningkatan setiap harinya. Cukup 1% aja satu harinya. Ya, tapi kalau Anda lakukan konsisten, ini result hasilnya akan powerful, akan besar. Seperti yang saya contoh, pengen bikin konten bagus dan komentarnya banyak. Ya, komennya banyak. Ya minimal lah ya, research lah, Anda buka Instagram, TikTok, video, oh ini kompetitor saya bikin video inilah, oke, saya save dulu, saya ambil linknya, saya catat apa aja yang dia bikin videonya. Itu Anda lakuin aja 1% sehari, ya resultnya hasilnya akan powerful banget. 1%. Nah, hasilnya bisa jadi sini kan, ya enggak? Nah, di sini saya mau share juga level mengubah kebiasaan. Nah, di sini ada 3 layer of behavior change, ada outcomes, proses, dan identity. Yang pertama itu mengubah hasil ya. Seringkali tujuan itu levelnya ada di bagian sini ya. Oh, tujuan saya mau ini, Mas. Mau di sini ya. Mau bikin konten full AI kayak Mas Afri. Bikin YouTube-nya automation. Bikin emailnya autoresponder. Terus yang ngomongnya AI. Wih, bagus gak? Bagus. Tapi untuk mengubah prosesnya di sini ya, kebiasaan itu ada levelnya ada di sini ya, kebiasaan untuk mengubah prosesnya. Nih, mengubah proses. Misalnya ya buka aja dulu lah ChatGPT, coba ngobrol sama ChatGPT, ngetik pertanyaan-pertanyaan basic ke ChatGPT seperti itu. Dan di layers ketiganya yaitu level terbaik ya, karena berarti ada yang udah mengubah mindset, pola pikir, asumsi Anda selama ini, asumsi aduh susah, aduh saya gaptek, nah itu terpatahkan. Dan yang terpenting adalah kepercayaan Anda. Kalau Anda percaya mentornya ini scam nih, itu apa inilah, udah susah lah ya. Kalau saya bilang kata susah, ini dia aja self talknya udah bilang susah, nggak yakin. Nah itu harus diubah dulu seperti itu. Kayak di sini ada beberapa program yang semuanya itu saya build by AI. Yang pertama adalah yang kelas mungkin bagi saya ini yang paling advance, yaitu prompt engineering landing page script. Gimana caranya bikin landing page menggunakan prompt engineering ChatGPT. Jadi kalau Anda tahu ya, untuk menjual sebuah produk Anda harus punya landing page. Dimana landing page ini adalah halaman seperti layaknya Anda di offline itu salesnya. Oh ini Pak, produknya ini, ngejelasin ini. Nah semua di halaman landing page itu harus dijelaskan secara detail. Ya ada headline, sub-headline, ada yang namanya ceritanya, menceritakan problemnya apa, solusinya gimana, itu harus dijelasin. Nah problemnya di sini, pemula tuh bingung bikin landing page, makanya di sini saya susun yang namanya prompt engineering script. Seperti itu, susunannya bagaimana. Dan di kelas saya yang middle lah ya, yang paling middle itu 1 juta seminggu dengan Tripwire Automation. Kalau Anda bikin sistem, udah bikin konten, ya kan, gimana biar sistem itu berjalan otomatis ketika Anda tinggal tidur. Banyak yang orang bilang kan bikin konten digital, biar bebas finansial, passive income, tapi sistemnya nggak otomatis, manual, ya sama aja bohong. Nah, di sini makanya saya bikin program Tripwire Automation. Di sini programnya sudah saya rinci lagi, bagaimana saya kasih tugas satu hari. Jadi nggak seperti prompt engineering ini. Ini memang levelnya high level, dan ini adalah medium. Dan yang paling easy adalah digital art prompt. Mungkin Anda sudah tahu, ya di sini cukup copy paste aja promptnya. Ya, di situ Anda bisa buat baju, bikin stiker, itu bisa langsung Anda jual. Kayak gitu. Tapi kalau mau paket lengkap dan Anda pengen jadi affiliate yang hebat lah, ya kurang lebih lah ini 3 materi yang pernah saya buat ini bisa Anda pelajari untuk Anda praktekkan. Seperti itu ya. Kita next. Dan di sini juga ada program 14 hari jago content versus AI. Jadi program ini juga saya buat ya untuk ngebantu teman-teman nih yang pengen bikin kayak saya, pengen AI-nya berbicara. Oh, saya malu Mas, saya pengen jualan tapi malu. Oke, bisa pakai Faceless. Di program Faceless 14 hari saya ini ada kurang lebih ada 13 jenis konten faceless di situ ya. Nggak harus kok pakai AI kayak gini mukanya.
Di situ juga saya ajarin bagi teman-teman mungkin ada yang udah coba prompt cloning script saya. Prompt cloning script ini bisa ngebantu Anda bikin script video, bikin script blog, bikin script email. Itu bisa di cloning semua pakai script yang udah saya buat. Anda tinggal copy paste aja, itu levelnya juga sangat mudah, nggak ribet. Cukup Anda praktekin aja 1 hari 1 kali. Ini kan ada 14 video nih. Cukup lah ngerubah habit Anda. Jangan banyak alasan aja intinya. Dan tapi kalau banyak alasan juga, di sini saya masih ada program lagi yang bisa ngekill habit Anda. Jadi Anda nggak bisa lari lah. Di sini Anda benar-benar belajar sama saya, ya. 3 hari belajar basic AI, hari 1 sampai hari 2. Jadi mungkin kalau aduh Mas susah juga, misalnya ada yang udah ikut program 14 hari masih bilang Mas saya memang nggak punya perangkat, saya susah. Ini alasannya emang kalau udah saya tanya, udah teliti, emang beneran nggak bisa karena waktunya dia terbatas untuk kerja dan sebagainya. Maka program yang paling sangat-sangat mudah untuk kill bad habit Anda yaitu 3 hari belajar basic AI. Di sini ya saya ajarin lah ya gimana pakai ChatGPT, ngasih nge-prompt, caranya tuh gimana, bikin ide, to-do list gimana. Nah, itu basic padahal kan. Jangan sampai orang bilang Anda bikin gitu doang mah cari di YouTube bisa. Memang. Tapi nyusun materinya bisa nggak? Coba dipikirin. Ya kan, materinya apa yang bisa Anda praktekin buat kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Anda praktek, relate sama kehidupan Anda. Ya, betul nggak? Itu kan yang bikin mahal. Ya, karena butuh mikir. Nggak semua orang bisa mikir nyusun seperti ini. Coba deh, kalau Anda mau renungin setiap video-video saya, apakah ini nggak didesain? Ini didesain. Ini buat Anda belajar, biar skill Anda naik gitu loh. Jangan ya gitu-gitu aja. Spam link pakai ChatGPT cuman gitu, udah hasil di copy paste, hasilnya jelek. Ya. Jadi 1% improvement setiap harinya bisa membawa perubahan yang sangat besar. Dengan program 3 hari ya ini, yaitu khusus Anda yang ingin mau belajar AI dengan meluangkan waktunya 30 sampai 45 menit per harinya. Ini program yang saya terpikirkan dari Atomic Habit. Jadi, bagi Anda yang mau belajar AI gimana ya? Biar bisa gitu loh. Jadi nggak cuma ngomong doang gitu ya. Ya, program ini sangat cocok banget gitu. Nah, alasan selanjutnya yaitu FOMO. Nah, ini FOMO obatnya emang harus disadarkan dari sekarang. Misalkan Anda ikut program saya ya 3 hari di sini. Program 3 hari AI, tapi ketika Anda buka feed sosial media Anda, ada yang bilang, alhamdulillah $427 pendapatanku. Hasil pertama dari Facebook. YouTube-nya bisa dapat McLaren. Akhirnya apa? Akhirnya Anda nggak fokus. Ya, harusnya Anda belajar basic AI ini. Tapi Anda, saya mau belajar. Karena gratis misalkan. Akhirnya ikut. Jadi habit Anda bukan ngebentuk skill AI Anda, tapi habit Anda yang terbentuk apa? Lompat satu. Inilah habit Anda yang setelah terjadi sampai. Jadi kalau kenapa gagal, habit Anda udah FOMO. Mindset Anda salah, habit Anda yaitu habit FOMO. FOMO lihat screenshot, lihat kelas ini gratis, saya mau, lapar mata, lapar ilmu tapi nggak praktek. Ini ya problem yang harus Anda hindari. Kemudian problem selanjutnya adalah hungry, lapar. Di sini gambar duit. Maksudnya gimana, Mas? Ya, faktor kenapa Anda gagal jadi affiliate ya karena Anda nggak lapar soal duit. Alasannya ya ada 3 kurang lebih ya. Salary Anda lebih besar daripada ya yang dikasih oleh produk kreator ya. Cuman 100.000. Cuman 20%. Sama gaji gue juga mahalan gaji gue. Ya enggak? Anda mulai otak Anda itu kalau Anda mau baca atau merenungin ya mungkin kalau Anda nggak males, kebanyakan mayoritas mungkin males ya. Sorry tuh sih saya ngomong kayak gini. Ya kalau misalkan Anda logik sehatnya, saya udah dapat 10 juta. Ngelihat orang ngasih tahu screenshot dapat 10 juta. Ya biasa aja kayak gitu loh ya. Apalagi salary Anda ya 100% udah lebih besar lah atau 200% dari apa yang diajarkan materi tersebut. Ya bikin Anda tuh nggak lapar, nggak pengen praktek. Ngapain lah saya gajinya aja lebih gede, ya nggak? Kemudian di sini hidup Anda 100% sudah ada yang tanggung. Ya entah Anda itu kerja di yayasan, ya yayasan sosial misalkan ya. Atau Anda seorang istri yang masih punya suami gitu, setiap bulan dikasih gitu kan, istrinya dapat duit dari suaminya,
dapat uang bulanan. Walaupun ngomongnya saya mau seperti ibu lain, misalkan punya income tambahan selain dari suami kurang. Enggak, Anda cukup itu dari suami Anda. Kalau emang kurang, Anda akan take action gila-gilaan. Anda akan tanya mentor Anda, ini cara saya begini udah bener belum ya? Ini kenapa saya bikin konten ini kok nggak ada hasilnya ya? Bikin konten enggak, praktek enggak, ya kan? Gimana income mau naik gitu loh. Kemudian yang terakhir, tabungan Anda bisa dipakai untuk 5 tahun tanpa kerja. Nah ini dia, ini ya. Bisa jadi ya emang Anda gabut karena ngeliat free gratis gitu ya. Udahlah iseng aja lah, ngebunuh waktu. Akhirnya 1 hari 2 hari it's okay ikut. Tapi pas hari ke selanjutnya nggak, udah lagi males. Ya karena di otak Anda ya ini kan cari duit, saya kan ada duit. 5 tahun aja saya nggak kerja, bisa kok. Ya nggak. Jadi faktor ini Anda nggak terlalu lapar, Anda nggak tahu rasanya lapar. Ya ngapain Anda join affiliate gitu loh. Lebih baik ya Anda kerjain sesuatu apa kayak di masyarakat yang bisa dapat dampak gitu. Di sini kalau Anda tahu rasanya lapar, seharusnya Anda tidak nonton video ini. Nggak, tenang, ini videonya belum berakhir, masih ada materi selanjutnya. Ini masih ngomongin soft skill ya. Kalau ini emang kuat, ini yang pernah saya dapat 2 tahun lalu. Kalau Anda tahu rasanya lapar, Anda nggak usah nanya gitu. Kalau Anda tahu lapar, ya harusnya Anda tahu lah gitu. Lapar, ya makan mas, ya tahu gimana caranya. Secara naluri manusia Anda akan bisa sebenarnya. Dan selanjutnya di sini adalah Anda tidak tahu siapa target pembeli produk Anda. Ya, ini pernah saya tanyakan juga di salah satu grup waiting list. Ketika saya asumsikan kalau Anda dokter, kemudian ada orang sakit, siapa orang yang Anda obati? Itu semua bisa jawab. Tapi ketika saya switch, kalau Anda jual produk ini, produk sekarang yang Anda punya, siapa targetnya? Jawabnya mulai bingung. Udah gak ada yang ngerespon, pada diem aja. Itu dia. Itu menandakan Anda nggak tahu target market Anda itu siapa. Yang selanjutnya, Anda nggak jual solusi dari sebuah masalah. Nah itu dia. Anda cuma FOMO doang. Anda ikut Mas Taha, ini produknya laku laris banget, bisa sampai 100, bisa dapat 100 juta. Berarti ini kalau saya jual berarti saya bisa dapat sekian nih. Ya, lihat screenshot kan. Tapi nggak Anda jadi mindset Anda adalah dari Mas Taha ini ngejual buat masalah ini loh. Jadi solusinya si produk ini. Itu nggak Anda pikirkan. Jadi Anda ya jual ya asal mau nggak beli ini, mau nggak beli ini, spam link, spam, share, dapat enggak. Itu karena Anda nggak fokus nggak ngeliat ini produk ini tuh solusi dari sebuah masalah A gitu. Itu loh. Oke. Contoh affiliate ebook master hook misalnya ebook master hook. Siapa yang di target marketnya? Ada affiliate, business owner, content creator, solopreneur, copywriter, email marketing, Facebook ads marketer. Ini target yang bakalan beli atau menggunakan ebook master hook yang saya tulis ini. Masalah mereka apa sih? Masalahnya mereka bikin konten tapi konten mereka tidak mendapat perhatian. Sering ya dah. CTR iklannya rendah. CTR-nya di bawah 2%. Mungkin Anda yang sering lihat Instagram saya tahu ya. Di situ saya CTR saya 2 ke atas lah, minimal 3 lah ya. Paling banyak emang 5, 6, 4 gitu kan. Ada yang 9, ada yang 10, CTR saya tinggi gitu loh. Kenapa? Ya karena saya bisa bikin judul yang bikin orang berhenti dan ngeklik. Nah, kayak gitu. Nah, jualah solusi. Jadi kayak gini. Cara membuat judul hook konten yang anti skip, yaitu ebook master hook. Ya, jual solusinya kayak gini. Kalau kayak tadi kan mereka nggak bisa bikin konten, CTR rendah, maka solusinya ya tadi, ya jual solusinya itu sih ebook ini bisa di switch jadi apa aja, misalkan produk Anda sepatu, produk Anda makanan, produk Anda misalkan basreng, ya itu misalkan jual solusi dari apa, dari kegabutan kah, daripada gabut diem aja makan popcorn yang rendah gula, ya kan misalkan yang rendah gula, yang tinggi gula. Cobain nih basreng ini gitu loh. Kenapa pakai basreng? Misalkan ya basreng itu kan dari bakso dan dagingnya asli gitu aja. Ini misalnya contoh, ngasih gambarannya. Dan di sini kita back lagi karena YouTube saya dan saya sering share tentang AI ini akan jadi masa depan, percayalah. Karena ini sudah saya lihat risetnya agenda World Economic Forum pun udah mengagendakan AI semuanya.
easy yang dilakukan Tiongkok semuanya juga sudah by AI nanti ke depannya. Dan AI ini banyak bisa digunakan untuk ya nulis artikel, blog, script, konten, membuat video, dan menganalisa data. Nah ini materi ini ada di 3 hari basic AI, yaitu di situ materinya saya kasih tahu. Basic banget ya buat Anda pahamin gimana menganalisa data. Itu datanya juga saya kasih dalam format Excelnya. Itu basic aja gitu biar Anda tertrigger otaknya. Gimana nulis artikel? Mas emang artikel buat apa ya? Kamu jualan, kalau misalkan jualan terus orang akan bosen. Tapi gimana kalau kamu bikin artikel yang ngasih sebuah solusi, nge-solve problem orang secara free, gratis dari blog kamu, dia akan bermanfaat kan? Kayak bikin video, skripnya gimana kayak gitu. Ya meskipun nanti kalau Anda udah jago, udah canggih kayak saya, langsung ngomong gini nggak usah nulis skrip bisa gitu. Ya, sangat mudah lah nanti. Ya ini nanti kedepannya juga akan ngebantu Anda ngasilin uang. Oh ngasilin uangnya dari mana mas? Ini Anda bikin video itu dibantu kan. Anda bikin video buat upload ke YouTube misal, ke TikTok, itu kan nanti bisa dapat duit. Ada namanya program TikTok Creativity Program. Ya kalau Anda nontonin video saya satu persatu dan rundown nggak keputus, pasti Anda tahu kan. Anda bisa nganalisa data. Kalau Anda nggak ngerti pakai AI itu bisa. Jadi Anda bisa menyimpulkan, oh produk A yang lebih laku, konten A yang lebih banyak ditonton. Seperti itu. Ini akan ngebantu Anda ngasilin uang dan memangkas pengeluaran Anda buat bayar orang, buat bayar analis. Itu bisa pakai AI. Tapi ingat ya, hati-hati apa yang Anda upload ya kan, karena datanya akan dipelajarin oleh si AI. Nah, di sini yang tadi saya bilang program-program saya ada landing page, ada Tripwire, ada digital ad prom. Nah, inilah semua program-program yang itu menghimpun skill bagaimana Anda bisa menjual produk nanti gitu. Meskipun ada affiliate juga yang Anda misalkan gabung, affiliate udah disediain. Ya itu lebih mempermudah aja Anda, tapi skill set itu Anda minimal ya punya lah, bisa bikin landing page, bisa bikin sistem automation ya. Dan animasi di sini adalah nggak harus Anda bikin coloring books atau apapun, ada tampilan visual-visual lain buat landing page yang bisa nanti Anda gunakan. Kalau Anda ikut program webinar saya, di situ saya jelasin ya cara nyusun prompt juga kan. Nah, itu bisa Anda pahami cara buatnya. Dan kalau misalkan Anda bingung, saya udah nonton ini mas, terus apa harus saya lakukan ya? Cobalah mulailah belajar basic AI selama 3 hari ya. Anda bisa nyempetin 30 sampai 45 menit per harinya di sini ya. 1% improvement setiap hari ini bisa membawa perubahan seperti yang saya tadi katakan grafiknya. Ya grafiknya akan ke atas seperti ini. Jadi ya coba aja dulu. Saya mau bikin AI, ya coba ikut program saya ini dulu 1 hari, ikutin. Ya luangin waktu 30 sampai 40 menit lah. Anda bangun misalkan jam 5, oke, habis sholat misalkan bagian dari muslim, luangin waktu 45 menit. Atau misalkan udah nyampe kantor, belum masuk, ada waktu 30 menit bisa ngerjain, bisa baca materi dari saya, bisa ada kerjain juga. Itu akan men-trigger, akan merubah perubahan di hidup Anda. Nah, ingat, ilmu Anda akan menjadi uang jika Anda praktekkan, bukan cuma dibaca atau ditonton. Jadi bagi Anda yang mau mempraktekkan ilmu ini, mulai dari basic awal dasar AI itu gimana, silakan Anda komen belajar di kolom komentar, nanti saya kasih link aksesnya. Mungkin sekian saja video pembahasan saya tentang affiliate marketing. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Bagi yang memiliki pertanyaan silahkan tulis di komentar. Dan bagi yang mau ikut program 3 hari silahkan komen belajar dan saya akan kirimkan linknya. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.